Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan mempresentasikan materi tentang aset. Dan kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhredi Arianto. Yang kedua Ibnu Saifulreza. Pertama-tama, pengertian aset. Aset adalah sumber daya yang diakui oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi adalah sebagai berikut. Sumber produktif. Yang pertama, sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan semacamnya. Jasa dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang kedua, hak kontraktual atas sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain. Produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha terdiri dari yang pertama, barang jadi yang menunggu penjual. Yang kedua, barang dalam proses. Uang, klaim untuk menerima uang, hak pemilik atau investasi pada perusahaan lain. Aset dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama aset lancar, kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan suatu nilai mata uang. Yang kedua, aset tetap, aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, aset tak berwujud. Aset dari perusahaan yang tidak berfungsi dan memiliki sifat aset jangka panjang. Yang keempat, investasi jangka panjang. Investasi dilakukan untuk mempersiapkan dana pensiun di masa yang akan datang. Jika dilihat secara nyata, investasi ini bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama, bahkan puluhan tahun. Lanjut, karakteristik aset. Terdapat 3 karakteristik aset yang paling utama yang harus dipenuhi agar satu objek atau pos dapat disebut aset. Yang pertama, manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mendapatkan pendapatan atau aliran kasa di masa datang. Diakui. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, satu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Pemilikan mempunyai makna yuridis atau legal. Artinya, untuk memiliki suatu objek disebut proses yang disebut transfer hak milik. Yang terakhir, timbul akibat transaksi masa lalu. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tapi bukan kriteria untuk
pengakuan. Jadi manfaat ekonomi dan penguasaan adalah hak atas manfaat saja, tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset perusahaan untuk dilaporkan dalam neraca. Selain 3 karakteristik di atas, ada FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung aset adalah melibatkan biaya terjadi karena perolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian objek tersebut lebih kuat dari masa masuk sebagai aset. Yang kedua, berwujud. Biasa suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, maka hal itu memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Yang ketiga, tertukarkan. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai tukar. Dengan kata lain, manfaat ekonomi diturunkan dari daya tukar. Yang keempat, terpisahkan. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Yang kelima, berkekuatan hukum. Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Lain seperti piutang, usaha tidak harus harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Pengukuran aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran manfaat ekonomi masa datang. Yang dimaksud pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Dengan konsep kontinuitas usaha, pos atau sumber ekonomi akan mengalami 3 tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan, yaitu yang pertama tahap perolehan, yang kedua tahap pengolahan, yang ketiga tahap penjualan atau penyerahan. Lanjut, pengukuran harga perolehan aset. Pada praktiknya, perolehan aset adalah proses yang tidak terjadi begitu saja selesai dalam satu kegiatan, tapi terdiri atas serangkaian kegiatan. Misalnya, yang pertama mendapatkan order, yang kedua menerima barang, yang ketiga meneliti kecocokan, yang keempat mengangkut barang, yang kelima mencoba barang, yang keenam menyimpan atau menempatkan barang, yang ketujuh dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Setiap aktivitas biasanya melibatkan pengorbanan sumber ekonomi. Oleh karena itu, besar kecilnya harga perolehan aset yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat perolehan oleh 2 hal. Yang pertama, batas aktivitas. Yang disebut perolehan batas aktivitas berkaitan dengan masa
unsur pengorbanan sumber ekonomi apa saja yang membentuk harga suatu aset. Yang kedua, jenis penghargaan. Masalah ini berkaitan dengan penentuan harga utama yang harus dicatat. Lanjut, rugi dalam perolehan aset. Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasikan oleh biaya. Harga semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan, dan relaksifikasi. Harga yang terhimpun tersebut tetap merepresentasikan aset jika aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya. Akan tetapi dapat terjadi suatu hal atau keadaan yang tidak normal. Potensi jasa ketentuan menjadi tidak mempunyai kemampuan atau daya dalam menghasilkan pendapat pada waktu mendatang. Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomi telah hangus atau menguap dan merupakan rugi. Penilaian aset. Penilaian aset adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang atau mendatang. Jadi, jika unit moneter dijadikan suatu pengukur untuk menunjukkan makna ekonomi suatu objek, maka pengukuran disebut dengan penilaian. Tujuan penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan dasar penilaian, yaitu sesuai konsep dasar dan dasar penilaian aset. Dasar penilaian aset menurut FASB ada 5. Yang pertama, biaya historis, tanah gedung, perlengkapan, peralatan pabrik, dan persediaan dilaporkan atas dasar biaya historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua, biaya saat ini. Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai pasar. Beberapa jenis investasi dapat dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh perusahaan dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang keempat, nilai realisasi bersih. Beberapa piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut, dikurangi dengan pengorbanan biaya yang diperoleh untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima,
nilai sekarang dari arus kas masa depan. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebagai nilai sekarang, penerimaan kas di masa datang sampai piutang tersebut terlunasi dengan tarif diskon implisit dikurangi dengan tambahan kas yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Lanjut, konsep penilaian aset. Karena aset adalah komponen penentu posisi keuangan dapat pada saat tertentu, basis pengukuran untuk menilai aset pada saat tersebut yang paling valid adalah harga atau nilai pertukaran. Nilai pertukaran dijadikan basis karena dianggap objektif sehingga memenuhi kualitas keterandalan informasi. Pertukaran melibatkan sumber ekonomi masuk dan sumber ekonomi keluar ke entitas bisnis atau usaha. Oleh karena itu, biaya suatu aset adalah dalam penguasaan oleh kesatuan usaha. Pada saat menyajikan masalah, penilaian adalah dengan dasar apa aset tersebut harus dikaitkan, dilekati nilai pertukaran untuk merepresentasi makna atau atribut secara tepat. Nilai pertukaran itu sendiri dapat dipandang dari dua sisi, yaitu pertukaran dalam perolehan dan pertukaran dalam pemanfaatan aset, dikonsumsi atau dijual. Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran perolehan disebut dengan nilai masukan, sedangkan yang disebut dari pertukaran pemanfaatan disebut nilai keluar. Sedangkan menurut Hendriksen dan Van Breda, dimensi waktu dan arah perolehan dan pemakaian menghasilkan 6 basis pengukuran, yaitu yang pertama biaya historis, yang kedua biaya pengganti, yang ketiga biaya yang diharapkan, yang keempat harga jual masa lalu, yang kelima harga jual sekarang, yang terakhir nilai terrealisasi harapan. Satu hubungan 6 komponen tersebut dapat digambarkan seperti ini, bisa dilihat di kolom. Lanjut, nilai masuk aset. Nilai masuk aset, nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Kalau tujuan menyajikan arti aset adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha, maka nilai masukan adalah alternatif nilai keluar untuk objek jasa bila memang tidak ada pasar objek tersebut. Dari 6 konsep pengukuran aset yang disampaikan Hendriksen dan Van Breda, 3 konsep dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan, yaitu yang pertama biaya histori, yang kedua biaya pengganti, yang ketiga biaya yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ibnu Saiful Reza. Baik, di sini saya akan meneruskan pemaparan materi terkait tentang aset yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya yaitu adalah nilai keluaran aset. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha. Bila aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Secara umum, penilaian ini lebih terkait dengan aset yang tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk aktivitas produksi. Ada berbagai dasar penilaian yang dapat digunakan dan tiap pos aset dapat dinilai menurut dasar yang paling sesuai dengan tujuan pelaporan tiap pos tersebut. Dalam hal ini ada 3 konsep dasar penilaian yang bisa digunakan, yaitu harga jual masa lalu, yang kedua yaitu harga jual sekarang, yang ketiga nilai terrealisasi harapan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengakuan aset. Pengakuan aset menurut para ahli seperti Sterling, Belkau, ada 6 poin, yakni yang pertama deteksi adanya aset. Untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua yaitu sumber ekonomi dan kewajiban. Untuk mengakui aset, suatu objek itu harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan dan berharga. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek suatu aset. Yang keempat yaitu mengandung nilai. Untuk mengakui aset adalah suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Yang kelima yaitu berkaitan dengan waktu pelaporan. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan. Yang keenam yaitu verifikasi. Verifikasi untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas terpenuhi. Selanjutnya yaitu pertukaran atau barter aset tetap. Pertukaran aset tetap adalah masalah teoritis akuntansi yang cukup pelik dibandingkan transaksi penjualan aset tetap secara tunai. Akuntansi pertukaran aset tetap biasanya dibahas dalam akuntansi pertukaran aset non-moneter atau produktif. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung manfaat ekonomi yang nilai tunai atau satuan rupiahnya berubah-ubah sepanjang waktu karena adanya perubahan daya beli uang atau daya tukar barang sebagai pasangan aset moneter. Aset moneter adalah aset yang merupakan klaim untuk menerima kas di masa datang yang jumlah rupiahnya dan waktunya pasti tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Berikut yang termasuk aset non-moneter antara lain yaitu persediaan barang, investasi dalam saham, fasilitas fisik atau aset tetap. Yang keempat, ekuitas. Sedangkan aset moneter yaitu kas, piutang usaha, dan investasi dalam obligasi. Baik, selanjutnya yaitu prinsip akuntansi pertukaran aset. Di sini ada 4 prinsip akuntansi pertukaran aset. Yang pertama yaitu pertukaran bersubstansi komersil, yaitu aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Pembayaran atau penerimaan tombok ditambahkan dikurangi ke nilai wajar untuk menentukan harga aset yang baru. Untung atau rugi adalah selisih antara nilai wajar dengan nilai buku dan diakui segera pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu pertukaran tak bersubstansi komersil, yaitu aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan. Pembayaran atau penerimaan selisih ditambahkan atau dikurangi ke nilai buku untuk menentukan biaya aset yang baru. Untung atau rugi adalah selisih antara nilai wajar dengan nilai buku. Untung atau rugi di sini tidak perlu diakui, tetapi nilai buku tidak boleh melebihi nilai setelah dikurangi penurunan kemampuan aset. Yang ketiga yaitu nilai wajar aset yang diterima hanya digunakan sebagai basis bila nilai tersebut lebih jelas dan dapat diandalkan daripada nilai wajar aset yang diserahkan. Yang terakhir yaitu bila nilai wajar kedua aset tidak dapat ditentukan, aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan. Secara umum, pertukaran tak tersubstansi komersil biasanya menyangkut pertukaran aset sejenis.
atau mendekati identik yang tidak mempengaruhi posisi ekonomi kedua pihak yang terlibat pertukaran. Kelemahan metode substansi komersial adalah sulitnya menentukan adanya substansi tersebut. Selanjutnya yaitu penyajian aset. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum atau biasa disebut PABU memberi pedoman penyajian pengungkapan aset. Menurut PABU ada 4 penyajian, yaitu yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua yaitu aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Yang ketiga yaitu aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya, yang paling lancar dicantumkan pada urutan yang pertama. Yang keempat yaitu kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian persediaan barang. Yang terakhir yaitu pertanyaan yang akan kami tujukan untuk teman-teman, untuk para audiens. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik pendukung aset menurut FSAB. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan konsep dasar penilaian aset menurut FSAB. Dan yang ketiga, dari pemaparan materi di atas, jelaskan apa yang audiens ketahui tentang nilai masukan dan nilai keluaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.